Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsul Ma'arif, nomor absen 1, Prodi Perbankan Syariah kelas D. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhlak tasawuf yang diampu oleh Bapak Muhammad Khalid Wardi MHI. Baik, pada video ini saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Di sini kita mulai dari ada 3 aliran yang menjelaskan tentang apa saja yang menyebabkan pembentukan diri. 3 aliran itu adalah nativisme, empirisme, dan konvergensi. Kita bahas nativisme. Nativisme adalah aliran yang pertama kali disusun. Apa itu aliran nativisme? Nativisme adalah sebuah aliran yang menyatakan bahwa seseorang itu dibentuk oleh faktor bawaan, gen penyerta yang ada dalam dirinya, sehingga ada kecenderungan, ada bakat, ada akal. Artinya apa? Bahwa orang menjadi apa saat ini, itu kata aliran nativisme, karena potensi batin. Oleh karenanya, ketika aliran ini yang muncul, maka seorang guru misalnya, menurut mereka akan melahirkan seorang guru baru. Seorang polisi akan melahirkan polisi baru, dan seterusnya. Tergantung pada siapa yang menjadi orang tuanya. Orang tuanya siapa, maka anaknya tidak akan jauh dari orang tuanya. Aliran yang kedua yaitu aliran empirisme. Aliran ini beda lagi. Jadi saat aliran nativisme muncul, menyampaikan gagasan, kemudian dikonter oleh aliran empirisme. Aliran empirisme menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi pembentukan diri seseorang itu faktor dari luar atau faktor eksternal, ya seperti lingkungan, pendidikan, pembinaan, pelatihan, dan semacamnya. Jadi, menurut aliran empirisme, seorang guru menjadi guru baru itu bukan karena gen, melainkan karena pendidikan yang dia tempuh, adanya latihan, dan sebagainya. Nah, yang terakhir konvergensi. Jadi, munculnya aliran konvergensi ini adalah selesainya aliran yang muncul. Kenapa? Jadi ceritanya ini aliran pertama itu meneliti, kemudian beranggapan bahwa yang menyebabkan pembentukan diri seseorang itu adalah faktor internal, dari dalam. Kemudian aliran pertama dibantah oleh aliran empirisme yang beranggapan bahwa pembentukan diri itu dipengaruhi oleh eksternal. Nah, aliran konvergensi ini mematahkan keduanya. Aliran ini mengatakan bahwa yang berperan dalam diri seseorang itu adalah internal dan eksternal. Ada kalanya dari internal, tapi bukan satu-satunya. Ada juga kalanya dari eksternal, tapi bukan satu-satunya. Dan bahkan ada kalanya kedua-duanya, internal dan eksternal. Jadi bukan hanya dari gen, tapi juga ada pelatihan yang ia tempuh. Aliran konvergensi ini merujuk pada ayat Al-Quran, surat An-Nahl ayat 78, yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Di sini Allah menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan memiliki mata, telinga, dan juga hati, agar manusia dapat memilah mana hal-hal yang baik dan hal yang buruk untuk dirinya dan orang lain. Nah, selanjutnya saya akan membahas gambaran eksistensi manusia oleh Allah. Yang pertama, manusia sebagai makhluk yang terpuji. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi,
Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Jadi Allah menciptakan manusia itu sebaik mungkin untuk menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Ada juga pada surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluknya yang paling sempurna di antara makhluk ciptaan lainnya. Pada surat Al-Imran ayat 110 juga dijelaskan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jadi pada ayat ini Allah menciptakan manusia ke muka bumi ini untuk berbuat baik dan untuk mencegah dari hal-hal yang bersifat kemungkaran. Di sisi lain, Allah juga mencela manusia. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Jadi manusia zalim, bodoh pada saat marah misalnya. Sungguh manusia itu bodoh, sangat zalim. Sudah tahu perbuatan itu akan berakibat tidak baik untuk dirinya, tapi tetap dilakukan. Ada juga dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 6. Kalla innal insana layatgha. Ketahuilah, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Ada juga dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 66. Innal insana lakafur. Sesungguhnya manusia itu benar-benar mengingkari nikmat, kufur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi akhlak. Yang pertama, insting. Insting merupakan pola perilaku dan reaksi terhadap sesuatu. Insting ini sudah ada sejak manusia dilahirkan dan diperoleh secara turun-temurun atau genetik. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan adalah hal-hal yang sering kita lakukan dan kita melakukannya itu di bawah kesadaran kita. Kebiasaan juga menyangkut cara berpikir, hasrat, dan perasaan kita. Yang ketiga, tradisi. Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Keempat, suara hati. Yang kelima, pendidikan. Pendidikan di sini dapat berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Keenam, pola dasar turunan, gen. Faktor gen juga berpengaruh terhadap akhlak seseorang. Baik, di sini saya akan menampilkan sedikit cuplikan ketika orang berpapasan atau lewat di depan seseorang. Yo. Pada video tadi, ketika seseorang berpapasan atau lewat di depan seseorang, dia menyapa, menegur. Kita lihat video yang kedua. Pada video kedua tadi, seseorang tidak menyapa ataupun menegur. Hanya saja dia menundukkan kepalanya. Hal ini juga merupakan cara yang baik ketika lewat di depan seseorang. Kita lihat cuplikan video berikutnya. Pada video tadi, seseorang tidak menyapa, tidak mengindahkan seseorang ketika berpapasan atau lewat di depan seseorang. Dari ketiga cuplikan video tadi dapat kita ketahui faktor yang mempengaruhi akhlak
perangai, sikap seseorang, yaitu pembiasaan seseorang, kehendak dirinya, refleks ketika lewat di depan seseorang. Baik, cuplikan video-video tadi menjadi akhir dari video presentasi saya kali ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.